Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa percobaan mengenai hukum pertama Newton yang bisa kalian coba di rumah. Wah, asik ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, ini dia percobaan pertama, hanya butuh kertas dan batu. Letakkan selembar kertas di bawah buku tebal. Tarik kertas itu dengan cepat. Aneh, buku tidak terseret dengan kertas. Mengapa? Menurut hukum 1 Newton, semakin berat buku, semakin malas ia berpindah. Ketika kertas ditarik, gaya yang dihasilkan tidak cukup untuk memindahkan buku tebal, sehingga buku tersebut tetap diam. Wah, menarik ya percobaannya, sederhana lagi. Kalian pasti punya kertas dan buku tebal dong di rumah. Nah, ini percobaan yang kedua. Butuh kartu nama dan uang logam saja. Letakkan sebuah kartu nama di atas gelas. Letakkan uang logam di atas kartu nama itu. Sentil kartu nama dengan kertas. Aneh, uang logam jatuh ke dalam gelas. Mengapa? Nah, uang logam yang sedang diam akan mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Ketika kartu nama disentil, kartu nama bergerak, tapi uang logam tertinggal. Karena ada pengaruh gaya gravitasi, uang logam jatuh ke dalam gelas. Wah, menarik juga ya. Nah, ini percobaan ketiga dan keempat. Percobaan 3, siapkan botol dan uang kertas. Tumpuk 2 botol dan uang kertas seperti pada gambar. Kemudian tarik uang kertas itu secara cepat. Aneh, uang kertas terlepas tetapi botol tidak jatuh. Mengapa? Nah, botol yang bagian atas cenderung untuk diam. Ketika uang kertas ditarik, gaya penggerak tidak cukup besar untuk menggerakkan botol yang di atas tersebut, sehingga botol tetap diam atau tidak jatuh. Nah, percobaan keempat, siapkan apel dan pisau. Jatuhkan apel di atas pisau yang tajam. Lihat, apel terbelah 2. Mengapa? Benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Apel yang jatuh ingin meneruskan gerakannya, walaupun ada pisau. Akibatnya apel terbelah 2 deh. Wah, menarik juga ya, tapi kalian harus hati-hati nih melakukan percobaan 4 di rumah, karena berhubungan dengan benda tajam. Kemudian ada percobaan apa lagi ya? Nah, ini dia percobaan yang kelima, sedotan dan gelas. Ini sih biasa kalian lakuin nih. Ambil sedotan, kemudian tusukkan secara cepat ke tutup gelas air mineral. Tutup plastik gelas bolong. Mengapa? Nah, benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Sedotan yang bergerak cepat cenderung mempertahankan gerakannya, sehingga sedotan itu mampu membolongi tutup plastik gelas. Wah, menarik juga ya. Yang keenam, telur matang dan telur mentah. Ambil telur matang dan telur mentah. Putar keduanya, mana yang bisa berputar? Lalu mengapa? Nah, telur mentah tidak. Pada telur mentah terdapat cairan. Karena telur diputar, cairan cenderung untuk tetap diam. Akibatnya, putaran telur akan terganggu, sehingga telur tidak dapat berputar. Gitu ya. Kalian pasti tertarik nih buat nyoba di rumah. Next, ada percobaan apa lagi ya? Nah, percobaan ke-7. Pasti kalian pernah ngalamin nih, mobil bergerak tiba-tiba. Ketika kalian duduk dalam mobil yang diam, perhatikan ketika mobil tiba-tiba bergerak, kita tersentak ke belakang. Mengapa? Nah, kita yang sedang diam cenderung untuk tetap diam. Ketika mobil bergerak ke depan, kita yang mencoba diam akan tersentak ke belakang, karena mempertahankan posisi diam kita. Begitu. Wah, ternyata hukum Newton itu dekat sekali dengan keseharian kita ya. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nah, yang ke-8, mobil direm. Ketika kita duduk di dalam mobil yang sedang bergerak, perhatikan, ketika mobil dihentikan tiba-tiba, kita akan terjerembab ke depan atau terdorong ke depan ya. Mengapa? Suatu benda yang sedang bergerak akan terus bergerak. Ketika mobil dihentikan, kita tetap bergerak ke depan. Akibatnya, kita terjerembab ke depan atau terdorong ke depan. Nah, gitu ya. Wah, ini sih kayaknya kalian juga sering ngalamin. Cuma baru tahu kan kalau ini tuh hukum pertama Newton loh. Nah, yang ke-9, menjatuhkan lawan.
Seorang pemain judo yang hendak menjatuhkan lawannya akan menunggu lawannya bergerak memukul. Minta temanmu memukul kamu seperti pada gambar. Kemudian tangkap tangannya dan dorong searah dengan arah pukulan. Temanmu akan terbanting ke depan. Mengapa? Nah, benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Temanmu yang sedang bergerak sambil memukul akan terus bergerak. Terlebih jika ia didorong, pasti ia akan terjerembab atau terdorong ke depan ya. Yang terakhir, percobaan yang terakhir, melempar bola basket. Ambil bola basket, lempar bola basket sambil berlari. Lihat, bola basket terlontar sangat keras. Mengapa? Nah, benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Bola yang sedang kamu pegang sambil berlari, ketika dilepas cenderung untuk terus bergerak. Terlebih jika kamu dorong, maka bola bisa meluncur sangat keras. Wah, pernah melakukan ini kan saat kalian olahraga basket? Menarik ya, ternyata hukum Newton itu berada di sekitar kita. Semoga kalian bisa mempraktikkan ini di rumah.